Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya percaya sampai detik ini tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya sampai detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari saya, dan bahkan seperti firman-Nya katakan, Dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Dia. Itu artinya saat dan dalam keadaan apapun, Tuhan selalu beserta kita. Saya percaya Bapak Ibu di rumah juga percaya. Amin. Ya. Nah, pagi hari ini atau kali ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya percaya ayat ini merupakan ayat yang sudah sering kita dengar dan bahkan mungkin menjadi perenungan kita hari-hari ini, yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 bagian A saja. Yohanes 16 ayat yang ke-13 bagian A dikatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dikatakan ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tahu bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 ini, itu sudah digenapi ketika 120 murid menanti-nantikan janji ini di kamar loteng Yerusalem. Pada saat itu mereka menanti-nantikan janji Tuhan, dan pada waktu hari Pentakosta, apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 ini terjadi, atau dengan kata lain dialami oleh murid-murid pada saat itu. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ini sangat jelas saya akan kembali mengingatkan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja kita bacakan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, ini ada berjumlah 120 orang, diperkirakan seperti itu. Orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Barangkali suaranya seperti ini. Ke atas, seperti tiupan angin keras dikatakan, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah Roh kebenaran yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 bagian A tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca apa yang dialami oleh murid-murid setelah mereka mengalami kepenuhan, setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita melihat bahwa kehidupan mereka itu berbeda dengan kehidupan sebelum mereka menerima kepenuhan Roh Kudus tersebut, sebelum mereka mengalami peristiwa kamar loteng tersebut, sebelum Roh Kudus atau Roh kebenaran itu datang kepada mereka. Nah, kalau dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 tadi, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, dengan kata lain kalau saya kaitkan dengan peristiwa kamar loteng tadi, ayat ini berpengertian seperti ini. Apabila Ia memenuhi kamu, apabila Ia datang atau apabila Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran itu memenuhi kamu, atau tinggal diam dalam kamu, maka Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam
seluruh kebenaran. Kira-kira seperti itu pengertian ayat ini bila digandengkan dengan penggenapan yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat yang saya sudah bacakan tadi bagi kita semua. Dan karya Roh Kudus yang dahsyat, yang membawa umatnya, yang membawa orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, itu tidak berhenti pada zaman gereja mula-mula. Sampai saat ini pun karya Roh Kudus itu sama. Salah satu karya Roh Kudus itu sama. Di sini konteksnya membawa umat Tuhan, membawa orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dari dulu sampai sekarang. Dan bahkan mungkin sampai, bahkan sampai generasi kita berikutnya selama Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali, Roh Kudus itu akan terus membawa orang yang percaya itu hidup dalam seluruh kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa yang dimaksud di sini? Tentunya kita tahu dan kita ingat apa yang Yesus pernah sampaikan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus pada saat itu dengan lantang dan dengan penuh kuasa, dia dengan tegas memproklamirkan bahwa dirinya adalah kebenaran atau sang kebenaran. Dikatakan bahwa Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu Yesus menyampaikan secara berterus terang kepada para pendengar pada saat itu, khususnya kepada murid-murid, bahwa dialah kebenaran itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang Yesus sampaikan di Yohanes 16 ayat 13 ini, roh kebenaran itu akan membawa orang yang percaya kepada kebenaran sejati yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia akan membawa kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran yang ada dalam Kristus Yesus. Dan bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-14 bagian A, Yohanes 16 ini, dikatakan ia atau Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Kata aku di sini Yesus. Jadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita ini dikatakan, Yesus katakan dia akan memuliakan Yesus. Artinya begini, dia akan membawa kita, memimpin kita untuk memuliakan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara memuliakan aku atau memuliakan Yesus, kita tahu di luaran sana ada banyak orang yang menamakan dirinya sebagai anak Tuhan, tapi kelakuannya, perbuatannya tidak memuliakan Tuhan. Saya berani katakan orang itu adalah orang yang tidak mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Karena apa? Karena bila Roh Kudus ada dalam kehidupan seseorang, maka Roh Kudus itu akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran, kebenaran yang ada dalam Kristus. Dan dikatakan akan memuliakan Yesus. Nah, kita juga bisa jadikan ayat, khususnya ayat yang ke-14 bagian A ini sebagai ayat introspeksi bagi kita, khususnya dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, baik di dunia pekerjaan maupun di dunia pelayanan. Apakah yang kita lakukan sehari-hari itu sudah memuliakan Tuhan atau tidak? Apabila apa yang kita lakukan itu tidak memuliakan Tuhan Yesus, maka patut dipertanyakan apakah Roh Kudus itu kita biarkan bekerja dalam kehidupan kita atau tidak. Tentunya saya percaya kita sebagai umat tebusannya, kita rindu supaya hidup kita ini
dipimpin Roh Kudus, masuk dalam kebenaran, dan bahkan dalam seluruh kebenaran. Nah, oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, mari, waktu-waktu yang masih Tuhan berikan untuk kita lalui, kita perkenankan Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kita, memimpin hidup kita. Dan dikatakan tadi, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Kiranya renungan singkat kali ini dapat kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengizinkan Roh Kudus berkarya penuh dalam kehidupan kita, maka seperti apa yang Yesus janjikan dan yang sudah digenapi dalam kehidupan umat Tuhan, Dia akan, atau Roh Kudus itu akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran yang ada di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.